guys, kita sedang di Kampung Praijing di Sumba Barat. Di sini kita bisa lihat rumah-rumah adat penduduk di sini. Ada sekitar 40 keluarga yang tinggal di sini. Dan saat ini kita bertemu dengan hewan-hewan peliharaan mereka. Dan kita ingin tahu apa sih kira-kira perasaan si hewan-hewan ini, karena sesuai dengan adat istiadatnya orang-orang di Sumba, mereka terbiasa untuk memotong hewan-hewan peliharaan mereka, termasuk anjing. Ya, jadi kita kepingin tahu kira-kira apa sih perasaan mereka melihat banyak kawan-kawan mereka yang dipotong. Seperti itu kira-kira ya guys. Ini Bapak namanya siapa? Namanya Ama Agung. Ama Agung. Berarti itu Ama Agung, bapaknya Agung gitu, Ama Agung. Oh. Ama Agung. Ama Agung. Ini Bapak tinggal di mana namanya? Namanya tinggal di Kampung Praijing. Oh, Praijing. Praijing. Okay. Itu Praijing itu artinya apa? Prai itu kampung. Oh, Praijing. Kalau Ijing itu kedondong hutan yang asam sekali. Oh. Jadi dulu kedondong hutan banyak penuh ini kampung. Okay. Dan namanya Praijing. 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 Bapak di sini ini kan ada banyak berapa kepala keluarga? Di sini 45 buah rumah. Oh, berarti ya? Satu rumah itu ada yang 2 keluarga juga. Oh, makanya okay. Yang lain 1 keluarga saja, yang lain ada 2 keluarga. Di sini peliharanya apa aja Pak? Saya lihat banyak hewan. Kuda. Oh, kuda. Ya, kuda. Ya, sapi juga, tapi sapi di kebun peliharanya. Ini anjing, bebek, ayam. Bebek, ayam. Ya. Oke. Kambing juga ya? Ya, kambing juga. Ini tadi kambing Bapak bukan? Ya, kambing saya. Oh, satu jam yang lalu. 1 jam yang lalu ya. Oke. Anaknya 2 ya. Ada berapa kambing Bapak? Ya, ada 5. Ada 5. Ya. Kapan biasanya Bapak motong kambing kapan? Kalau acara apa? Kalau acara ada acara syukuran gitu, ada yang ulang tahun anak, atau yang baru lahir, baru lahir gitu. Jadi Bapak pelihara sendiri, nanti dipotong sendiri, ya, untuk konsumsi sendiri. Dijual atau enggak? Biasanya dijual untuk sendiri. Cuma untuk sendiri aja, untuk makan sendiri. Lalu di sini saya lihat juga kan ada bebek ya. Itu dipotong juga? Dipotong juga. Oke. Ya. Jadi kalau bebek itu dipotong, kalau orang yang di kampung sini, orang kebanyakan orang masih kepercayaan. Oke. Di sini hanya saya saja yang gereja. Oh. Yang lain itu kepercayaan gitu, namanya merapu. Oh, merapu. Percaya gitu. Tidak. Merapu itu apa Pak? Adat istiadat merapu itu? Itu merapu itu sembahnya kepada nenek moyang, orang yang sudah meninggal. Oke. Ya. Jadi umpamanya kalau mau minta berkat gitu, minta pada yang meninggal itu, yang sampaikan yang maha kuasa gitu. Iya. Dia yang menyampaikan ke atas. Oke. Ya. Lewat perantarannya gitu ya. Tidak langsung kepada Tuhan mereka. Ya. Itu kan saya lihat banyak kepala kerbau ya Pak ya. Itu maksudnya apa? Maksud itu kepala kerbau itu untuk taruh situ, untuk kalau yang di balai-balai itu untuk sandar. Oh. Untuk kalau kita duduk itu, kalau papan saja, kalau tidak nyaman kita duduk. Gitu. Ya. Biasa kalau simpannya itu di rumah ke dorong simpan, tapi saya taruh di situ supaya pakai sandar gitu ya. Ya. Itu tapi untuk makanya itu hanya hiasan saja. Cuma hiasan aja. Tidak memberikan, maksudnya apakah dengan ada itu berarti status atau apa? Memang dulunya begitu. Makanya nenek moyang kita yang dulu itu, memang kalau yang potong kerbau tanduknya dikasih tinggal tuh, nanti supaya anak cucunya tahu bahwa kita pernah potong kerbau gitu. Tapi yang sekarang kita bukan zamannya lagi ya. Ini setiap potong kerbau selalu diambil kepala? Iya, kepalanya, tanduknya itu ya. Itu tanduknya kan ada yang panjang sekali ya Pak? Iya, itu yang panjang itu yang kalau nama di sini Madopa.
Oke. Nama bahasa daerahnya Mudokpa, berarti yang paling besar gitu. Itu umurnya sudah 17 tahun. Oh, kerbau itu. Ya, kerbau itu. Tapi dipotongnya pada waktu ada kedukaan. Oh, jadi selama tidak ada kedukaan dia tidak dipotong. Dia dipotong, ya. Ada kedukaan. Iya. Nah, Bapak kan pelihara anjing juga ya Pak ya. Yeah. Nah, ini saya lihat tadi kan mereka lucu banget ya. Di sini nyaman sekali gitu ya. Ini biasanya pelihara anjing untuk penjaga atau untuk dikonsumsi? Yang dipelihara itu yang biasa, yang diikut terus ke sawah, ke kebun itu tidak dipotong. Tidak dipotong. Sedangkan yang makanya ada yang khusus yang lainnya itu yang dipotong gitu. Tapi yang ikut terus yang kita itu ke sawah, ke kebun itu dipotong. Tidak dipotong. Oh, yang ikut terus nggak dipotong. Nggak dipotong. Ya. Tapi yang makanya yang lain itu yang dipotong ya. Itu dipotong. Ya. Kapan mereka itu biasanya dipotong? Ya. Makanya kalau umpamanya kita rumahnya diperbaiki rumahnya itu, waktu tadi ini diperbaiki rumah itu di atas itu dikasih, makanya ada yang bocornya diperbaiki jadi dipotong anjing gitu. Gitu. Jadi orang yang datang itu dipotong untuk makan bersama gitu. Tujuannya apa Pak? Maksudnya? Makanya tujuannya itu supaya kasih suara sama orang yang meninggal itu, yang nenek moyang kita, suara itu supaya makanya supaya menyampaikan kepada yang maha kuasa itu bahwa kita ada perbaiki rumah gitu. Jadi saat ini kita ada bulan Pemali. Selama 1 bulan tidak boleh kita kerja bikin rumah. Buat rumah tidak boleh. Ini sekarang berhenti sudah buat rumah ini. Makanya selama ada, makanya kalau sudah bunyi itu gong tadi malam sudah bunyi itu gong. Jadi dia kasih peringatan, berarti kalau ada rumah yang bocor kamu perbaiki. Memang tadi malam ada begitu, ada gong yang bunyi itu. Ya, tadi rame-rame perbaiki rumah yang bocor gitu. Oh gitu. Jadi besok tidak bisa lagi kerja. Oh ya? Ya, besok tidak bisa lagi kerja. Berapa hari? Yang penting 20 lebih hari. Oh, 22 hari atau 25 hari selama itu 20 hari. Perbaiki rumah. Selama 20 hari tidak boleh boleh kerja di kebun di sana, tapi tidak boleh buat rumah. Tidak boleh ada rame-rame juga yang teriak-teriak itu. Tidak boleh ada musik yang besar-besaran juga ya. Ya. Itu gong kemarin itu berarti tanda dikasih peringatan bahwa tidak boleh. Ya. Nanti 25 hari kemudian baru boleh lagi. Boleh lagi ya. Lalu si anjing ini apa hubungannya? Ya? Anjing ini apa hubungannya? Ada hubungannya waktu kita perbaiki rumah itu dipotong itu untuk makan bersama dan dilihat hatinya itu. Apakah yang leluhur kita itu terima atau tidak gitu. Ya. Tapi kalau kita yang rumah sini hanya doa saja. Ya. Bapak sudah tidak melakukan lagi. Ya. Tapi yang lain rumah masih melakukan karena mereka masih merapu. Ya. Okay. Untung Bapak udah nggak melakukan. Ya, tidak melakukan lagi. Ya. Tapi kalau mereka nggak ngikutin kemana Bapak pergi, mereka masih kena potong. Iya, kena. Bapak masih? Iya, masih. Oke. Jadi kalau gitu mereka harusnya, kalau semua anjing ngikutin Bapak gimana? Ya ketinggal semua. Kalau 10 ya 10 semua? Ya. 10 hidup? 10 itu hidup semua. Tidak dipotong? Ya. Sampai mati sendiri gitu. Oh gitu? Ya. Bapak sekarang punya berapa ekor? Ada 6. Oh ada 6? Ya. Itu akan dipelihara Bapak terus? Iya, pelihara. Tidak dimakan? Tidak dimakan. Good. Kasihan Pak. Ya, tidak makan. Masih ada hewan ternak lain, ya kan? Makanya kalau potong saya kambing saja. Iya betul. Karena mereka memang hewan ternak, ya kan? Kalau ini kan hewan yang dekat dengan manusia. Yang jaga rumah gitu, jaga rumah. Iya, kasihan. Oke. Jadi tadi saya sudah bertanya dengan kambing, ya dia baru beranak, anaknya 2 ekor. Jadi baru 1 jam yang lalu dia beranak. Kemudian saya coba untuk bertanya kira-kira apa sih yang dia happy atau enggak, ya.
dia bilang dia happy ada di sini. Memang dia tidak punya data lain selain di sini sebenarnya. Kemudian saya tanya, one day kan dia akan dipotong kan, dipelihara untuk dipotong. Nah, bagaimana dia menyikapi ini? Dan dia bilang bahwa ya itu sudah memang tugasnya dia, ya, bahwa dia hidup dipelihara sebagai hewan yang memang untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya lihat dia tidak punya keluhan apapun untuk itu. Nah, kemudian saya coba tanyakan dengan si bebek, ya. Bebek ini juga oke, happy, dan saya mendapat gambaran bahwa mereka bisa hidup rukun semuanya di kampung ini, dan dia tidak merasa terganggu dengan adanya anjing, ya, dengan adanya si kambing, dan dia oke-oke aja gitu. Saya nggak melihat mereka ini ada rasa ketakutan, ya, untuk kaum bebek gitu, ya. Nah, lalu saya juga bertanya, gimana kamu nanti kalau udah dipelihara kan kamu akan dipotong gitu. Dan dia juga menjawab hal yang sama. Jadi artinya dia menjawab bahwa buat dia tidak masalah karena memang dia adalah hewan ternak, dan dia merasa bahwa memang dia dipelihara untuk kebaikan manusia gitu, ya, untuk menyenangkan, untuk konsumsi manusia, kira-kira seperti itu. Dan dia tidak punya keluhan atau rasa takut. Lalu kemudian saya coba tanya untuk si anjing-anjing ini, ya, apa yang mereka rasakan. Sama juga dia bilang bahwa dia happy-happy aja di sini. Dia bilang dia dikasih makan dan dia oke. Hanya kadang-kadang dia suka suka dimarahin gitu, ya. Kalau dia mengganggu bebek atau mengganggu kambing, anak kambing gitu, ya. Nah, itu dia suka dimarahin gitu, ya. Nah, tapi selebihnya ya mereka oke-oke aja sih di sini. Lalu kemudian saya juga tanya, kira-kira kalau di upacara adat mereka semua kan pasti akan hilang, ada satu-satu temannya akan hilang gitu, ya. Lalu apa perasaan mereka? Ya, si anjing ini bilang kalau seandainya dia cukup deg-degan gitu, ya, merasa sedikit takut gitu kalau sampai dia yang harus dipotong gitu loh. Nah, sebenarnya dia juga tahu, mungkin dia juga memang dipersiapkan untuk dikonsumsi. Nah, tapi kalau dia punya pilihan untuk tidak dikonsumsi, dia akan lebih happy. Lalu saya bilang, kalau begitu kamu harus dekat-dekat sama si bapak gitu, ya, dan orang-orang di sini gitu, diikutin aja kemana mereka pergi supaya kamu nggak dipotong, kira-kira seperti itu, ya. Nah, tapi yang menarik adalah di kampung ini, ya, itu tidak semua dari mereka itu memotong anjing. Jadi anjing itu tetap menjadi hewan peliharaan, ya, menjadi companion bahkan sampai tua dan mati sendiri. Nah, hanya anjing-anjing yang memang dianggap liar dan tidak bisa bersatu dengan mereka, sehingga mereka tidak menganggap itu sebagai bagian dari keluarga mereka. Nah, itulah yang mereka potong, sebenarnya seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, mudah-mudahan semua anjing-anjing di sini itu mengikuti tuannya, dan tuannya jatuh cinta sama mereka sehingga mereka aman-aman aja dan mereka tidak akan dipotong, ya. Saran saya mungkin untuk kedepannya, karena anjing itu bukan hewan konsumsi, ya, bukan hewan ternak, ya, jadi saya menghimbau untuk penduduk di sini untuk tidak memakan anjing lagi, ya, karena mereka sebenarnya adalah teman-teman manusia, mereka penjaga dari kampung ini. Mereka itu sangat-sangat hewan yang sangat bisa kita sayangi, dan mereka pun bisa memberikan loyalitas kepada manusia. Jadi biarkanlah mereka hidup sampai mereka tua dan mati sendiri. Mungkin itu pesan saya, saran saya untuk orang-orang yang saya lihat begitu sangat baik di sini, sangat ramah, dan mereka benar-benar tipikal orang-orang yang punya rasa kasih yang sangat tinggi, ya. Oke, sekian laporan saya dari Sumba Barat. Terima kasih.